Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bible Class kita bagian Yefta bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Nah, penerapannya saya kasih don't rush. Ojo gerusa-gerusu. Wah. Saya broadcast jemaat don't rush. Ya sudah, saya nggak rush, saya Pajero katanya begitu saudara ya. Dipikir merek mobil seperti itu. Oke, hari ini kita belajar kitab Hakim-Hakim, ya sudah seri yang ke-20. Ingat kata kunci kitab Hakim-Hakim apa? Kegagalan, seperti itu ya. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayo kuntinya kita baca, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Nah, kita sudah sampai di bagian Israel wilayah timur. Ini timur bagian yang terakhir ya. Habis ini kita pindah lokasi dan kita sudah belajar sampai hakim pertama Otniel, hakim kedua Ehud, hakim ketiga Samgar, hakim ketiga Deborah, hakim kelima Gideon, hakim keenam Tola, hakim ketujuh Yair, dan sekarang ini adalah hakim ke-8 Yefta, bagian yang terakhir. Jadi dari pasal 10 ayat 6 sampai pasal 12 ayat 37. Nah, kalau kita melihat siklusnya jelas sekali ya. Ayo kita lihat siklusnya. Yang pertama dosa, 2, 3. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya jelas. Jahat ini idenya penyembahan berhala. Lalu mereka mengalami perbudakan. Ya Tuhan, kita baca Tuhannya. 2, 3. Ya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Filistin dan Amon ditindas 18 tahun lamanya. Jadi karena dosa mereka, siklus pengulangan di kitab Hakim-Hakim ini terjadi kembali. Lalu mereka membuat permohonan. Nah, kita baca 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dan kita sudah sampai kepada penyelamatan, ya pembebasan oleh Yefta. Sedikit saya ulangi yang kita pelajarin minggu kemarin, minggu terakhir. Ingat ya, langkah pertama Yefta ketika dia dipanggil, dia dilantik di hadapan Tuhan, di hadapan saksi Tuhan sebagai panglima perang, panglima dari Bani Gilead. Dia cari penyelesaian non militer. Dia tidak langsung ngajak perang, lewat diplomasi. Ya, dia kirim para diplomatnya ya untuk bertanya pada Raja Amon kenapa menyerang Gilead. Dan minggu kemarin kita belajar jawabannya Raja Amon, tuduhan, hoax. Ya, tidak berdasar. Tuduhan Amon berkata, dulu waktu Musa memimpin keluar dari Mesir, mereka itu merampas, nenek moyangmu itu merampas, mencuri tanahku. Dan diplomasi Yefta dengan Raja Amon dengan 4 argumen. Yang pertama, dia kumpulkan fakta sejarah. Enggak, sejarahnya bukan seperti itu. Ya. Argumen yang kedua, kami tidak merampas. Tuhan yang kasih tanah ini. Argumen yang ketiga, dan kami sudah jadi owner 300 tahun. Kenapa kamu klaim sekarang? Dulu pun kami tidak mencuri, bukan merampas. Kami perang melawan orang Amori, bukan orang Amon. Dan argumen yang keempat, Amon, kamu perang bukan melawan saya, tapi melawan Tuhan. Dan beda pandangan. Yefta menganggap ini pengadilan tuh Allah, ayat 27a, ayat kita baca 2, 3. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dan berperang melawan aku. 27b, 2, 3. Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara Israel dan Bani Amon. Lalu ditutup, kita baca 2, 3. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya
oleh utusan-utusan Yefta. Amin. Nah itu minggu lalu kita terakhir sampai di sini ya. Nah sekarang kita mulai, Tuhan mulai bekerja. Hakim 11 ayat 29a 2, 3. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah saudara pasti akan sering mendengar Tuhan menghinggapi Yefta, roh Tuhan menghinggapi Gideon. Dan saudara kan pasti dengar, paling banyak dengar ini di perjanjian lama ya. Ini namanya pemberdayaan, empowering ya toh, daripada Roh Kudus untuk Yefta. Nah, saudara masih diingat ya, pakai kata menghinggapi. Jadi sudah kelihatan ya, tujuan Roh Kudus turun untuk menghinggapi Yefta itu untuk memberi kemampuan ilahi. Kenapa? Karena dia akan memimpin perang dalam kepemimpinan militernya ya, melawan para penindas yang digunakan Tuhan untuk menghukum umatnya. Memang di satu sisi karena mereka berdosa, Tuhan pakai Bani Amon sebagai penindas. Tapi karena mereka bertobat, lalu mereka dibawa kembali. Nah, umumnya harus dipahami ya, kehadiran Roh Kudus atas pemimpin di PL, terutama untuk menyelesaikan, memperlengkapi pelayanan bagi Tuhan, bukan untuk hidup kudus. Nah, beda sama kita ya. Jadi harus dibedakan pelayanan Roh Kudus pada umat di perjanjian lama beda dengan pekerjaan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus di perjanjian baru. Di perjanjian baru itu bagi kita gerejanya. Jadi mesti dipahami ya, kehadiran Roh Kudus bersama Yefta tidak selalu terkait dengan sumpahnya atau pemenuhannya yang dicatat dalam ayat berikutnya. Kenapa? Ketika orang baca, loh dihinggapi Roh Kudus kok salah ngomong. Itu tujuannya. Nanti poin yang di belakang itu makanya saya kasih catatan berikutnya ya. Saya mau pernah membahas ini tapi saya sedikit bahas lagi pasti saudara lupa. Jadi bedakan kalau namanya baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau baptisan Roh Kudus itu terjadi cuma satu kali. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kapan? Waktu kita percaya. Kapan itu? Cuma satu kali dalam hidup kita. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu pengalaman yang terus berulang. Diulangi lagi beda. Baptisan Roh Kudus itu tidak pernah ada di perjanjian lama. Nah makanya istilahnya mesti dipahami ya. Menghinggapi kalau di perjanjian lama itu. Memenuhi di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru pakai kata dibaptis. Nah, memang ada macam-macam ya. Pekerjaan Roh Kudus memeteraikan ya, mengurapi, memenuhi, seperti itu ya, membaptis. Nah tapi kalau kepenuhan itu terjadi baik di perjanjian lama untuk Israel, baik di perjanjian baru untuk gereja. Nah kalau yang nomor 3, baptisan Roh Kudus, saudara dibaptis ketika kita percaya kepada Yesus, titik. Jadi baptisan ini berlaku untuk setiap orang yang percaya. Kalau saudara termasuk orang yang sudah percaya kepada Yesus, saudara akan terima ini, baptisan itu. Saya kok gak kerasa ya, lain, ingat ya. Tapi kalau kepenuhan, walaupun sekarang jadi orang Kristen, orang percaya, tidak semua orang mengalaminya. Tidak akan mengalami, tidak semuanya. Nah, kalau baptisan karena sekali seumur hidup, sekali untuk selamanya, itu tidak bisa dibatalin. Kita dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi orang percaya, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah seperti itu ya, ini tidak bisa dibatalin. Tapi kalau kepenuhan itu bisa hilang. Nah makanya kalau saya ngomong ngajarin saudara kalau pelayanan ya, saudara main musik, jadi WL singer, wah rasanya itu betul-betul dikuasai Roh Kudus, itu beda. Nah kalau baptisan itu menghasilkan posisi, makanya
kita suka mencampur adukan dibaptis sama dipenuhi itu beda. Nah, tapi di sini kalau dipenuhi itu menghasilkan kuasa. Nah, itu bedanya di situ ya. Saya berkhotbah, ya, bisa masuk, ya. Tapi memang saudara kalau saudara tidak penuh penyerahan ya tidak bisa terima seperti itu ya. Ya. Tapi di sini lihat terjadi dibaptis itu waktu kita percaya. Tapi nomor 6 ini bisa terjadi sepanjang hidup kita. Nomor 7 baptisan itu tidak ada syarat. Cukup percaya sudah langsung dibaptis Roh Kudus. 1 kali tok untuk selama-lamanya. Tapi dipenuhi Roh Kudus kuncinya 1 syaratnya mesti berserah. Tidak bisa kalau kita tidak mau berserah. Makanya penting ya, misalnya mempersiapkan pelayanan kita, hati kita, hidup kita, sungguhan, terus doa, misalnya ditambahin puasa. Nah, itu menghasilkan kuasa itunya di situ, bedanya di situ. Ya. Kita masih bahas ayat pertama 29a. Sekarang baca ayat yang ke 29b. 2, 3. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Nah, ngapain jalan? Cari tentara. Jadi yang dilakukan oleh Yefta, dia merekrut orang supaya jadi tentara. Kenapa? Kita ini mau perang lawan Bani Amon. Seperti itu. Nah, saya kasih gambar pintu supaya saudara bisa memahami. Kita baca 30:31. 2, 3. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk memenuhi aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, ini sumpahnya. Nah, masalahnya adalah frasa yang terakhir. Dan aku, sumpahnya, nasarnya, akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini saya bahas nanti di belakang, ya, karena itu berhubungan dengan ayat-ayat terakhir. Jadi ini saya balik lagi ya, ini mau perang, lalu bersumpah nasar sama Tuhan. Ya kayak kita lah, ya, lagi susah, lagi ngadapi sakit, lagi ngadapi persoalan, lalu nasar Tuhan, kalau aku dijamah Tuhan, aku berjanji Tuhan, bahwa Tuhan, aku mau kasih ini sama Tuhan, aku mau kasih ini sama Tuhan. Itu nasar, waktu ngadepi sesuatu masalah itu seperti itu. Tapi saya balik lagi, nasarnya apa yang keluar dari pintu rumah dipersembahkan sama Tuhan, ya, punyanya Tuhan. Tapi frasa yang terakhir itu menakutkan, jadi korban bakaran. Dari udah kelihatan bahasa Ibrani ini, fontnya enggak ada di situ ya. Dari kata olah itu membumbung naik. Korban bakaran olah itu berarti dipersembahkan utuh untuk dibakar. Makanya olah itu membumbung, dibakar, membumbung. Pokoknya olah idenya membumbung naik ke atas, asapnya itu seperti itu. Nah, jadi lihat ya, ini korban-korban di perjanjian lama. Kalau kita lihat korban bakaran ini jelas sekali bahwa dalam Imamat, ya, pasal 1, pasal 6, pasal ke-18 itu menolong kita untuk bisa memahami. Lihat, macam-macam ya.
lembu, burung dara, merpati atau jantan semuanya fungsinya untuk ibadah sukarela. Berarti cocok ya, ini aku persembahkan, sukarela dia, ekspresi berserah pada Allah. Tapi ini masalah. Ingat ya, sumpah Nasar Yefta pada Tuhan, sumpah itu bukan sesuatu yang aneh. Kok aneh-aneh sih? Enggak. Musa sudah ngajari di Bilangan 30:31. Ingat ya, Yosua juga ketika menganjurkan kota Yeriko, dia bersumpah Nasar juga sama. Itu umum. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Di satu sisi ya Yefta bersumpah untuk mengantisipasi ucapan syukur. Wah, nanti kalau menang. Kan umum ya, nasanya seperti itu. Ingat, di satu sisi sumpahnya itu dia menunjukkan semangat kesungguhan Yefta seperti itu. Nah, di satu sisi sumpahnya ceroboh ngomong. Maaf ya, bahasa kita itu Surabaya itu enak sekali. Asal jeplak, asal ngomong, salah ngomong. Makanya beberapa sarjana Alkitab berusaha melindungi loh, ini pahlawan dia, pahlawan iman loh kata Ibrani. Makanya berusaha untuk memperhalus ayat 31 dengan menafsirkan anaknya itu bukan dipersembahkan tapi didedikasikan. Kayak kita ya, ibadah minggu itu pendedikasian kita. Tiap minggu kita membaktikan diri kita dalam kebaktian. Kita melayani Tuhan itu seperti pembaktian kita. Jadi diperhalus, bukan dikorbankan di mezbah. Nanti saya bahas ini, makanya bagian terakhir ya. Ayo kita baca 2-3. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai ke dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu dituduhkan di depan orang Israel. Jadi cerita perangnya itu kalau kita gak seru. Kenapa? Disingkat 20 kota. Titik. Ya. Jadi dari Arun sampai, nah lihat ya, ada 5 kota di sini, 5 kota lagi, 5 kota lagi, dan 5 kota lagi. Nah, 20 kota banyak di situ ya. Kalau kita sedikit membayangkan, berarti kemenangannya si Yefta itu diceritakan pendek. Cerita ini saja lah, nggak ada lagi. Loh, terus detailnya gimana? Nggak ada. Dan Allah memenuhi permintaan doanya Yefta ya. Diserahkan, dihancurkan 20 kota. Berarti Amon sudah ditundukkan seperti itu. Termasuk kota Arur. Kota Arur itu batas selatan. Suku yang paling di selatan di timur, namanya Ruben, anak pertama. Tapi ke Arur ini juga jalur raja ya, jalur zamannya sebelum zaman Musa. Kalau orang dagang, kalau mau melintasi dari Afrika mau ke Asia, atau dari Eropa, Asia lalu ke Afrika, selalu lewat tempat ini. Ini namanya jalur perdagangan internasional. Itu miliknya orang Israel pada waktu itu. Jadi ini kalau sudah dengar seperti ini, berarti kalau mempunyai ini, kota ini kaya. Kenapa? Orang lewat mesti bayar pajak. Seperti itu ya. Ayo kita baca. 2-3. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tambaklah anak perempuannya keluar menyosong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak tunggalnya, selain daripada dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Nah,
Makanya saya bilang tadi tuh, gegabah ngomongin, ceroboh dia ngomong. Asal jeplak, gerusa-gerusu. Ras orang bilang. Yang keluar dari rumahnya itu bukan anjing, gugu, binatang peliharaan, tidak ada. Jelas sekali ya. Jadi tindakan Yefta sama putrinya, waktu pulang menang disambut putrinya yang sukacita dan diberikan penekanan. Itu anak tunggal satu-satunya. Nah, apakah itu tidak asal jeplak itu masalahnya di situ ya. 36, 2, 3. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku berdasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Sekarang nyalain siapa? Nyalain anaknya. Engkau mencelakakan aku, nak. Yang ngomong siapa? Sekarang nyalain kedua, nyalain Tuhan. Aku sudah nasar, aku tidak bisa mundur. Dari sini kita lihat ya, mengantisipasi sumpahnya, Yefta mengungkapkan rasa malu, kesedihan, campur baur ya. Ciri khasnya orang timur dekat kuno itu bajunya disobek-sobek atau glosor ya, di tanah, ambil tanah ditabur di kepala. Itu ungkapan orang berduka ya. Pernyataannya, aku sudah nasar sama Tuhan, tidak bisa keingkari. Di satu sisi minggu lalu kita tahu Yefta tahu sejarah yang panjang. Dia tahu tentang sejarah kitab Tauratnya Musa. Ternyata di satu sisi dia nggak suka aturannya Tuhan. Itu persis seperti kita, saudara ya. Kita belajar sesuatu yang kita sukai, kita mendengar, kita memilih yang kita dengar, ya. Kenapa? Ketika Yefta berkata, aku tidak bisa narik omonganku, aturannya Taurat tentang nasarnya Yefta itu jelas. Taurat melarang tidak boleh mengorbankan manusia. Jadi kalaupun Yefta ngomong, Tuhan bilang nggak boleh ngorbanin anak manusia. Nah, minggu Yefta bagian pertama ya, orang Amon, orang Moab itu punya kebiasaan kalau perang terdesak. Kalau posisinya pokoknya masanya kehidupan mereka terdesak ekonomi atau terdesak perang, langsung ambil anak. Anaknya itu dibakar, dipersembahkan sama dewanya, namanya Moloch. Jadi pergaulannya Yefta ini, ingat ya, di satu sisi agak rohani, tapi di sisi premannya masih ada seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti Yefta ini gimana? Taurat kasih pilihan, bisa ditebus. Ya. Dengan apa? Dengan perak. Imamat 27 ayat 1 sampai 8. Khususnya anaknya Yefta perempuan, baca 2, 3. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu haruslah 30 shikal. Simple. Jelas ya? Jadi anaknya itu bisa ditebus dengan perak seharga 30 shikal. 1 shikal itu berapa? 11,4 gram. Tinggal dikalikan saja lah. Tanda petik ya 100 gram lah. Selesai. 1 gram perak itu berapa sekarang? 300, 400? Sudah dikalikan 2 aja seperti itu. Saya akan nyimbang dikit dengar kata shikal. Makanya mata uang Israel itu sekarang namanya shekel. Shekel itu ya sikal itu di perjanjian lama itu ya. Jadi ini persis ini, kalau mau tahu uangnya Israel itu ya ini uangnya orang Israel itu seperti ini ya, dari rejanya kayak duit kita ya,
Loh kok kayak 500, kayak 1000, plak ya model-modelnya saudara ya. Oke, kita teruskan. Berarti anaknya tidak usah dikorbankan sebetulnya. Dia bisa tebus. Dia sudah salah ngomong, aturan Taurat bisa ditebus. Selesai. 3637. 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan mengisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Berarti minta izin ya. Aja dulu Pak, aku mau minta waktu. Nah kita teruskan. 2, 3. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembali ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah perdebatannya dari ayat ini saja, apakah Yefta tega membunuh anaknya untuk dikorbankan? Saudara tidak bisa ngomong, ya sudah aku pilih ini, tidak bisa saudara ya. Saya kasih dari Walton ya, chronological background charts. Nah, yang pertama, kelompok yang anaknya tidak dipersembahkan, tapi diserahkan di bait Allah. Ya, alasan nomor 1, Yefta kan jadi hakim, Yefta kan takut sama Tuhan, pasti Yefta tidak melanggar hukum Tuhan. Ya. Tapi kebuktinya dia tetap banyak melanggar ya. Yang kedua, roh Tuhan datang atas Yefta, dicatat, dan tidak mungkinlah dia melanggar hukum Tuhan. Yang ketiga, anak perempuannya meratapi keperawanannya, dan dicatat anaknya itu tidak pernah mengenal laki-laki. Sekarang yang bilang pengorbanan ya. Ingat ya, perjanjian tentang pengorbanan hewan akan sulit menjadi sumpah yang meyakinkan saat ini. Tapi mengorbankan sesuatu yang keluar dari rumah, jelas itu bilang pengorbanan manusia. Tidak ada binatang buka pintu sendiri. Dan kata Ibrani yang dipakai itu jelas sekali. Dan itu 286 kali kejadian dalam kitab PL. Semuanya mati, dikorbankan. Dibantah lagi, kamu mesti tahu di bait Allah itu ada perempuan-perempuan yang melayani, dikasih di situ. Ya. Yang kelima, pengorbanan manusia itu jelas pelanggaran hukum Tuhan. Nah, tanggapan masyarakat umum akan ditolak, meskipun Yefta pasti kepingin terus, tapi orang umum pasti jangan. Tapi saudara harus paham, di pasal yang terakhir, pasal 25, orang Israel itu semuanya sudah hidup seperti orang kafir. Dari pertama, dari pasal 1, 2, 3 seperti itu. Ya. Nah, bagi yang melakukan pengorbanan, kalau wanita melakukan pelayanan dalam kemah, tapi kenapa dia dipuji? Umum loh. Tidak ada wanita yang dipuji di situ. Dan ingat, dia hidup dari antara orang kafir, kalau sudah kepepet ngorbanin anak. Ingat ya, orang Israel dari dulu seperti itu. Nah, Imamat pasal 27 memungkinkan penebusan sumpah seperti yang kita ajar tadi itu ya. Lalu ada kata sambung pasal 11 ayat 31, seharusnya pakai kata atau. Jadi Yefta bisa menunjukkan pertimbangan. Tapi yang memegang ini pengorbanan tidak bisa,
Kata sambungnya itu keterangan tambahan itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan yang paling penting adalah sedikit bukti kerohanian pengetahuan Yefta tentang hukum. Jadi saudara kalau ketemu ahli Alkitab, sarjana Alkitab, terlalu terbagi masalah doa. Nah makanya menurut saudara Yefta membunuh anaknya yang dikorbankan. Ya kalau saudara tanya saya, dikorbankan. Jelas. Masa Pak seperti itu Pak? Stop ya. Kenapa Pak seperti itu? Balik lagi ayat kunci. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi, wow. Oke, pelan-pelan ya. Kemenangan Yefta sama kita. Kita sekarang coba terapkan. Loh, Roh Kudus itu menghidupi Yefta loh ya. Memberikan kuasa untuk berperang. Tapi ingat, Roh Tuhan tidak menghentikan Yefta dengan membuat sumpah yang bodoh. Stop. Kalau dipegangi Roh Tuhan menghinggapi berkuasa, tidak mungkin Yefta seperti itu. Stop, pelan-pelan ya. Saya kasih contoh sederhana. Roh Tuhan menghinggapi Simpson. Habis itu ngapain? Main wedoan saudara. Main pelacur. Bisa paham? Bisa tangkap itu? Nah ini cara Tuhan juga bekerja sama kita. Tuhan kita kasih kita Roh Kudus. Tapi Dia tidak menghentikan kita kalau kita sudah tahu itu salah. Tahu keputusan itu salah besar, tahu itu keputusan yang bodoh, tetap dilakukan. Marah, emosi, iri hati, dengki, benci. Ingat ya, kita harus dibimbing oleh firman Tuhan. Makanya penting mempelajari dan menerapkan supaya tidak ambil keputusan yang salah dan bodoh. Penting sekali. Ayo kita baca nas pembimbing kita. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sekarang kita masuk pasal 11. Nah, sesudah perang selesai ada masalah. Pasal 11 ayatnya yang pertama. Nah, 2, 3. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Bisa ngerti? Apa ini maksudnya? Jadi suku Efraim itu iri hati. Kamu menang. Ternyata kamu sekarang bertindak sendiri ya. Saya pikir ini kok persis kita ya sekarang ya. Benar enggak ya? Ada masalah yang paling dikit nyalain orang seperti itu. Nah, konflik Yefta dengan Efraim ini ya. Sebetulnya suku Efraim juga dijajah. Tapi bedanya sepertinya Efraim tidak diduduki. Kan seperti tentara pendudukan ya. Kalau Gilead kan didudukin. Nah, noda di tengah kemenangan itu, suku Efraim rendah hati. Bersikeras melawan Yefta, menyalahkan Yefta. Kamu gak ngundang kami, kamu mau sombong ya, kamu mau kepingin dapat nama ya, kami mau bakar kamu. Nah, saya lihat BTW kita yang mana ya? Ada 2 cara penanganan yang berbeda, situasinya yang sama. Yefta bereaksi keras, oke, kamu ngajak perang, ayo. Padahal dia lawan musuh, dia bisa ngajak diplomasi. Situasinya persis
Hakim sebelumnya namanya Gideon. Menghadapi Efraim juga. Ternyata orang Efraim itu emosional. Oh, baru tahu saya. Oh, iki suku emosian ini. Sama Gideon gitu, sama si Yefta gitu. Tapi Gideon dengan bijaksana, diplomasi. Ya gak gitulah. Kamu yang lebih hebat. Nah, by the way, saudara yang mana? Gideon atau Yefta? Nah, kebanyakan kita seperti Yefta ya. Kurang ajar. Kamu yo macam-macam ngomong ya. Nah, lihat ya, Yefta berdalih. Kamu enggak terima, kamu enggak menanggapi panggilan kami. Masalahnya tidak ada catatan Alkitab ceritanya. Apakah Efraim turut diundang? Tidak ada catatannya. Nah, pertanyaannya si Yefta ini bohong atau memang fakta? Lihat ya. Berarti coba tangkap gini ya. Sekalipun ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan ya, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, mesti ada masalah lagi. Coba pikirkan ya. Habis dapat berkat, bukan bersyukur, tapi tukaran saudara ya. Bagianku ndi? Yo kaiso yo bagianku yo. Nah, itu. Ketawa gak saudara ya? Tangkap ya. Dapat berkat gede, harusnya saudara bersyukur. Mari sikut-sikutan seperti itu. Nah, itu Alkitab itu saya catat itu. Lihat ya. Nah, penghinaan suku Efraim akhirnya perang. Makanya ini saya lompat ya. Jadi dari Safon ini ada kata Sibolet dan Shibolet. Ayo kita baca 6, 2, 3. Maka mereka berkata kepadanya, coba katakanlah dahulu Shibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Maka pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Stop. Sekarang paham. Dulur dewe, bangsa dewe disembelih. Bisa tangkap? Bisa tangkap? Jadi ujiannya ini ujian dialek Ibrani. Kalau sudah baca Ibrani itu namanya sin dan shin. Nah, seperti itu. Jadi Sibolet dan Shibolet. Nah, contoh yang paling gampang. Saya orang Jawa Timur, Surabaya, istri saya orang Jawa Barat. Jadi kalau kami ngomong lesat, Surabaya bilang lesat, tapi orang Tasik bilang lejat. Itu. Jadi logatnya sudah beda. Nah, jadi gampang ini ya. Ini waktu orang Efraim datang melabrak di Safon, perang besar, lari. Tapi dijaga di penyeberangan. Ayo ngomong. Nah, ini antara orang Jawa Timur sama Barat. Ayo ngomong lesat, lejat. Wah, Tasik ini terpecas mati sudah ya. Simple, gampangnya kayak gitu ya. Nah, makanya Bani Gilead dengan ganas membunuh suku Efraim, saudara sendiri yang lolos menyeberang sungai Yordan untuk kembali mudah dikenali. Ngomong atau nggak ngerti, makanya gini. Kalau saudara pernah ketemu di Alkitab Saul anak Kis. Nah, kalau saudara kita wong Jowo, Saul anak Kisi. Itu tidak boleh bacanya Kish ya itu. Jadi bukan Kisi, itu bukan daging saudara ya. Oke. Jadi korban konflik sipil ini, bayangkan ya, perang saudara 42.000. Oke, menyedihkan ya. Siklus yang terakhir, ayat terakhir, masa tenang. 2, 3. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Jadi kenapa saya katakan
Don't rush. Ojo gerusa-gerusu. Ojo kesusu. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari Hakim Yefta? Idenya jangan kesusu itu. Nah ini, jangan tergesa-gesa prasangka buruk. Orang ini wes kaiso mimpin iki, jelek ini. Ternyata bisa memimpin dengan baik. Ternyata bisa dipakai Tuhan. Jadi kadang-kadang kita salah melihat orang, salah menilai seseorang. Tapi di satu sisi jangan gerusa-gerusu, don't rush. Kayak Yefta. Sudah terlanjur ngomong, sudah salah ngomong. Tidak tanya firman Tuhan, tidak tanya orang saleh, orang rohani. Saya benar apa salah ya? Diputusi sendiri. Kemenangan manisnya berubah jadi tragedi pahit. Don't rush, jangan gerusa-gerusu. Yefta sakit hati langsung dendam dengar omongan. Lalu persaudaraan yang kokoh itu dirusakkan. Renggang. Kalau disimpulkan, Yefta ini orang terhormat enggak? Lihat ya, dia pahlawan yang gagah berani. Dia bisa mengatasi masa lalunya. Tidak hidup dengan masa lalu. Dia punya diplomatik kuat, dikuasai Roh Kudus. Dia cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Dia pegang nasarnya, dia penuhi nasarnya. Ibrani bilang dia pahlawan iman. Tapi meskipun begitu, sama seperti kita, ada kelemahan. Gerusa-gerusu, tergesa-gesa, atau pendendam. Dengar omongan sekali aja bikin sakit hati. Diinget-inget. Itu jadi masalah buat kita.